Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahim, Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, kita boleh meringankan langkah kaki kita, bergegas untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tabligh akbar dalam momentum terbaik dalam pelaksanaan peringatan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau tepatnya tanggal 1 November 2020 Miladiah. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah yang menjadi guidance, menjadi pembimbing dalam segala aspek dan realitas hidup dan keimanan kita. Nabi yang menyempurnakan segenap risalah kitab para nabi, Nabi yang menjadi kecintaan hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, perlu kita ketahui dalam perjalanan umat Nabi 365 hari, 12 bulan atau 1 tahun, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Zulqaidah. Di antara 4 bulan ini, di antara Muharram dan bulan Rajab terselip 1 bulan. Bulan yang kita kenal dengan pelaksanaan pembentukan sekaligus moralitas, akhlak dan perilaku umat manusia, di mana kita akan melihat lebih jauh tentang perjalanan uswah hasanah, teladan yang baik yang melekat pada diri manusia mulia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya katakan kemuliaan Rasulullah sepanjang masa? Beliau dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571, hampir 1500 tahun. Rasulullah masih dimuliakan umatnya dari ujung ke ujung bumi. Rasulullah ini bukan nabi yang ada dalam satu suku saja. Beliau tidak diutus hanya kepada satu kaum, walaupun beliau dalam kewarganegaraannya adalah berkebangsaan Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tapi beliau diutus kepada seluruh makhluk manusia dari suku, kaum, bangsa dan bahasa. Kemuliaan inilah kemudian yang melebihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melampaui nabi-nabi sebelum beliau. Jika Nabi Adam diutus hanya kepada kaumnya, dan terbukti Adam tidak berhasil mengemban amanah Allah, kemudian datang nabi-nabi yang lain, dan sampai nabi yang terakhir gagal mengemban amanah Allah. Nabi yang gagal terakhir, Nabi Isa alaihissalam, hanya mempunyai 12 pengikut yang disebut dalam pemahaman teologi Islam Al-Hawariyun. 12 pengikut Nabi Isa. Itu pun gagal. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua. Lalu terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Inilah rentetan sejarah sehingga Allah Subhanahu wa taala menggenapkan risalah nubuah yang pernah disampaikan kepada seluruh nabi tentang kehadiran Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya adalah penghulu dari semua nabi. Abu Anbiya melekat dalam eksistensi kepribadian Ibrahim alaihissalam. Abu Anbiya adalah bapa dari semua nabi.
Sayyidul Anbiya adalah penghulu dari semua nabi. Rasulullah mendapat gelar sebagai Sayyidul Anbiya karena beliau sukses mengemban amanah Allah. Perhatikan baik-baik. Semua nabi yang diutus Allah gagal. Satu-satunya nabi yang berhasil hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara antropologi linguistik, bahasa dan budaya, dalam karakter keislaman kita, dari latar belakang nenek moyang kita, semua suku yang ada di Indonesia secara spesifik, dunia Eropa, Amerika, Asia, Afrika, latar belakang kita semua adalah kafir. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan kita. Satu peristiwa yang tidak bisa disangkali ketika Rasulullah menjemput perintah solat, berlaksa-laksa malaikat yusalluna ala nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi dan mengatakan salam yang sangat baik untuk kita simak dalam perjalanan keimanan kita. Salam apa itu? Para malaikat mengucapkan assalamu alayka ya awalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagi engkau yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Hasyiru, yang maha mengumpulkan. Coba kita perhatikan dalam jejak sejarah para nabi. Adakah seorang nabi bisa dibuktikan berhasil menuntun umat manusia? Nabi yang telah dilebihkan oleh Allah dengan segala kompetensi mujizat. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan cara yang spektakuler, tanpa konotasi seks, tanpa hubungan biologis. Isa pun gagal. Mengapa Isa gagal? Karena umat yang dibimbingnya tidak percaya kepada mukjizat. Nabi Musa alaihissalam 3.500 tahun sebelum Isa sudah merisalahkan akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Rasulullah SAW jauh sebelum daripada itu. 3.500 tahun Isa dengan Musa, 576 tahun Isa dengan Muhammad. Allah memberikan kitab kepada Musa. Ini Musa Taurat. Tetapi ingat baik-baik, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum zulmatani. Nubuah risalah tentang kehadiran Nabi Muhammad tidak bisa kita penggal-penggal begitu saja. Untuk menjelaskannya harus sistematis, kontekstual, hingga manusia percaya bahwa kehadiran beliau bukan kepada satu agama saja. Sifat kerasulan kenabian Nabi Muhammad tidak sama dengan sifat kerasulan kenabian nabi-nabi yang lain. Itulah sebabnya jangan heran kalau sampai hari ini iblis dan orang-orang kafir plus orang-orang munafik tidak suka dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu sejarah tentang Nabi Muhammad. Mereka hanya tahu menghina dan mencela, bahkan membuat karikatur, memvisualisasikan Rasulullah dalam keadaan yang hina. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini tidak ada berita lain yang disampaikan baik dalam media mainstream, media sosial, di televisi, radio, surat-surat kabar. Tidak ada berita lain kecuali penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi tidak, bukan karena ibu bapak yang meyakinkan kepada saya tentang Rasulullah. Tadi malam saya katakan di Masjid Al-Muhsinin, ada dua kelompok manusia yang paham betul siapa Nabi Muhammad. Kelompok yang pertama itu, golongan yang pertama adalah golongan para nabi. Golongan yang kedua adalah golongan ahli kitab. Ini orang-orang yang paham tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu belum ada orang Islam. Rasulullah pun belum lahir. Makanya jangan heran dalam sejarah ketika Rasul berumur 8 tahun, yang memperkenalkan dirinya adalah Rasul di kemudian hari melalui pamannya Abu Thalib adalah pendeta Bukhairah. Sosok pendeta yang terkemuka di Yerusalem bernama pendeta Bukhairah. Rasulullah mendapat wahyu berumur 38 tahun.
Yang memberitahukan itu adalah wahyu juga ahli kitab, pamannya Siti Khadijah, Pendeta Waraka bin Naufal. Itu Rasul belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Para ahli kitab, para nabi sudah memberitahukan. Min badismuhu Ahmad, bahkan satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Rasulullah yang kita peringati malam ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Terjadi satu pergeseran nilai dalam konteks kemampuan berpikir secara teologis. Yang kafir tidak paham tentang Nabi Muhammad, dan ada sekelompok organisasi bahkan oknum di dalam Islam ini juga hanya beragama Islam tapi tidak paham basic keimanan ketauhidan. Apa landasan yang mengacu kita untuk setia kepada iman Islam? Hanya beragama Islam. Makanya saya kaget lihat ada beberapa jamaah mengirim saya statement, pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengenakan peci, yang mengaku beragama Islam, lalu menghina di tengah-tengah masyarakat yang marah karena nabinya dihina. Masyarakat yang marah bukan masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia yang marah Nabi Muhammad dihina, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu betul apa tidak. Karena kita yang berkumpul di masjid begini boleh jadi, baik yang di dalam maupun di luar, mengaku Islam tapi munafik terhadap wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Yang saya tahu, bangunan Masjid Ar-Rahim ini dia kokoh. Ini yang saya tahu. Bangunan masjid ini dia kokoh karena dinding dan temboknya kuat. Bukan terlihat kuat dinding dan temboknya, terlihat kuat tiang-tiangnya, aksesorisnya bagus, internal eksternalnya. Karena yang memperkokoh bangunan ini adalah basic, dasar pondasi masjid ini. Biar saja, biar bangunannya tidak kelihatan kokoh, yang penting pondasinya kuat. Pondasi keislaman, pengakuan kita terhadap keimanan tauhid tidak akan kuat kecuali kita mengetahui sejarah hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mencelah di tengah-tengah orang lagi marah, dia mengatakan kita tidak usah marah, kita makan saja produk Perancis. Negara-negara yang ada di luar sana, baik Saudi Arabia, Liga-Liga Arab sudah mengutuk bahkan Presiden Joko Widodo. Entah betul atau tidak, wallahu a'lam. Beliau mengatakan bahwa kami pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia mengutuk keras, mengecam keras tindakan Presiden Michael Macron, Presiden Prancis. Bahkan si kafir yang menghina, membuat karikatur Nabi Muhammad tanpa basa-basi, tanpa banyak omong, tanpa banyak gaya, dipenggal oleh Muslim Rusia, putus batang lehernya. Itu baru Islam, itu baru laki-laki. Nggak usah banyak-banyak gaya. Dia nggak banyak-banyak gaya itu, solatnya mungkin bolong-bolong juga, tapi sekali membuktikan keimanan Islam, terbukti. Walaupun dia dihukum masuk penjara, yang penting dia sudah mencari muka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia semacam ini, sekalipun dia ditembak di dalam penjara, dihukum mati, dieksekusi mati, dia akan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi akan berpikir begini, apa betul kita ini bela Nabi Muhammad? Apa betul kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan perbuatan kita suka menyakiti sesama Muslim, suka melukai sesama Muslim, dan suka memenjarakan sesama Muslim? Saya belum percaya. Karena yang Nabi tinggalkan kepada kita itu berkasih sayang. Jangan ibu bapak berpikir karena Nabi Muhammad dihina lalu kenabiannya luntur. Orang kafir berpikir semakin dia menghina Nabi Muhammad, orang Islam akan lemah. Insya Allah. Jangankan ibu bapak sudah terlahir dari Islam, kami yang dari kafir akan semakin kuat
mempertahankan keimanan Islam. Kenapa? Moralitas dan akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dia yang telah memberikan teladan kepada kita. Kepada manusia mana? Manusia yang mengingat hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Ini orang-orang ini, mereka mengolok-olok ketika kita menghina junjungannya, menghina kiainya, atau mengatakan salah terhadap organisasi Islamnya, marahnya minta ampun. Tapi ketika kita membela hak dan kewajiban sebagai orang beriman atas wibawa Rasulullah, mereka justru di pihak sebelah. Tapi selalu mengaku innalillahi. Apa ini kira-kira negara kita ini? Masya Allah. Makanya gak usah heran, tiap hari pasti ada terjadi pergolakan di negara kita dan tidak berkah. Karena sudah ketahuan mana orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, mana orang-orang yang pura-pura mencintai Allah. Karena kepentingan. Nanti kalau dibilang munafik, marah. Sudah ada contoh itu, sudah dipenjarakan Gus Nur. Padahal mengklarifikasi, mengkritisi demi kebaikan umat Islam di masa akan datang. Tapi dianggap sebagai musuh. Ini tanggal 2 besok ada demo besar-besaran. Akan turun atas perintah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya berharap pelaksanaan Maulud Nabi ini kepada ibu bapak, maksud saya jangan cuma mulut kita membanggakan Rasulullah. Jangan cuma dengan ucapan, buktikan dalam akhlak dan pribadi kita. Baik masyarakat, pemerintah, aparat, tunjukkan bahwa kita benar-benar berakhlakul karimah. Jangan karena perintah orang kafir kita sesama muslim diadu domba. Fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Yang sebenarnya orang kafir itu tidak boleh kita taati. Apalagi komunis. Tidak boleh kita taati. Kita berjihad melawan orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Kebesaran hati yang besar. Persatuan kekuatan Islam yang kuat, yang kokoh. Nah, bagaimana kita akan bersatu di dalam masjid aja kita pecah? Ustadz berdakwah tidak mempersatukan umat. Yang ada mazhab yang dibesar-besarkan, sombong terhadap mazhab. Merasa mazhabnya besar, mazhabnya kecil, dianggap sebagai kekuatan politik untuk menerpa, untuk menginjak-injak harkat dan martabat sesama muslim. Nah, itulah jalur kekuatan kafir yang dipakai. Saya dulu dari sana, orang kafir, bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Jadi ibu bapak gak usah khawatir. Kalau Rasulullah SAW dihina, tidak akan luntur kenabian kerasulan Rasul. Tapi karena kita mau mencari muka kepada Rasulullah, maka kita wajib membela Nabi. Aksi bela Nabi. Orang-orang munafik pasti tidak masuk ke situ. Tapi kalau junjungannya disinggung, kalau Jokowi dibilang begini begitu, Allahu Akbar. Dia paling duluan bela. Karena apa? Dibayar. Kalau kita bela Nabi dibayar enggak? Kita bela Nabi dibayar enggak? Enggak dibayar. Jiwa dan raga kita korbankan untuk Ini orang-orang munafik, maksud saya, pada waktu dia mau jadi pejabat, pura-pura Islam. Dia mau jadi jenderal, dia mau jadi pejabat, dia mau jadi petinggi negara. Datang ke masjid pakai baju koko, pakai kopiah, duduk dalam masjid, munafik. Itu disingkirkan dulu benih munafik itu. Antum ini semua, mohon maaf ibu bapak, antum semua yang hadir ini baru belajar munafik. Saya yang bicara ini ahli di bidang itu. Jadi saya tahu mana yang betul-betul Islam, mana yang munafik, saya tahu.
Dan saya masuk Islam tidak ada berkelompok, tidak pernah. Tapi saya mengikuti apa yang menjadi kewibawaan, keperkasaan, keagungan yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau amanah, beliau jujur, beliau tabligh, beliau fatona, berbudi pekerti luhur. 4 sifat inilah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada anak cucunya, para habaib. Jangan kita bangga kepada Rasul dan Habib Rizik Syihab hanya karena pribadi mereka. Ikuti cara perjuangan mereka. Itu baru antum adalah Muslim. Hanya bangga kepada Rasulullah, hanya dengan mulut kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang orang kafir ini 1M, besok lupa. Pokoknya rasa-rasa sajalah. Kalau kita betul-betul Islam tapi masih ada rasa kebencian kepada sesama Muslim, bukan Islam kita itu. Omong kosong kita mencintai Nabi. Jangan pura-pura bela karena mencari kekuatan politik. Hati-hati ibu bapak, saudara-saudara. Bulan yang lalu, tahun yang lalu, lain lagi kita menghadapi Nabi. Tahun yang lalu kita mengadakan Maulud Nabi, ada lagi yang membanding-bandingkan Nabi dengan presiden. Rasulullah ini sejak beliau lahir sampai hari ini, beliau itu dikenal sebagai manusia yang paling mulia. Orang kafir yang menghina Nabi Muhammad ini bukan orang-orang pintar, orang-orang kafir yang bodoh. Kasihan, sudah bodoh dipenggal lagi batang lehernya. Innalillahi. Sudah mati masuk neraka pula. Itu. Nah, tapi kalau berdakwah begini, ada lagi ustadz-ustadz yang protes. Kalau berdakwah jangan bilang-bilang neraka. Lalu ente jadi ustadz untuk apa? Mengajarkan manusia supaya jangan masuk neraka. Nah, ini yang bahaya. Ini juga tergolong munafik. Menghalangi ustadz yang lain menyebut masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu bukan orang Islam. Tidak ada orang Islam masuk neraka. Jadi kalau ada ustadz datang berdakwah di sini, lalu menuduh-nuduh umat Islam masuk neraka, itu juga salah satu golongan munafik. Itu. Tidak ada orang Islam yang masuk neraka. Mari kita lihat. Rasulullah katakan, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi. Haram bagi mereka neraka. Jadi tidak ada orang Islam masuk neraka. Tadi saya mau ceramah di sini, dibisiki oleh Pak Imam. Ada ustaz, orang-orang yang bidah kafir, bikin maulud, bidah, bikin Isra Mi'raj, bidah. Nah, itu juga munafik semua, itu golongan munafik. Suka membidah-bidahkan sesama Antum pikir saya yang berceramah ini lebih bagus dari ibu bapak yang duduk? Belum tentu. Belum tentu. Pendakwah dengan jamaah belum tentu pendakwah lebih baik. Belum tentu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Makanya kalau beribadah nggak usah orang tahu ente hebat. Tengah-tengah malam kemarin ada yang pesan begini sama saya, WA ke saya jam 2 malam. Tidak pakai salam langsung. Nah, saya kalau orang WA tidak pakai salam, saya paling benci sekali itu. Ya. Jadi dia WA ke saya seperti orang kafir baku WA, tidak pakai salam. Dia WA ke saya begini, saatnya tahajud. Mun. Saya terus balas. Saya dari awal masuk Islam sampai sekarang nggak pernah menunjukkan ibadah kepada makhluk, karena saya takut pahalanya berasal dari makhluk. Tapi kalau saya berjihad membela Islam, saya harus diketahui oleh makhluk. Nah, itu yang dituntut untuk diketahui makhluk. Antum berjihad, makhluk harus tahu. Kalau makhluk sudah tahu, insya Allah, Allah pasti tahu. Tapi kalau antum beribadah makhluk tahu, Allah nggak mau tahu. Ini namanya riya. Mau menunjukkan bahwa dia ahli tahajud. Ini jamaah harus dikikis secara perlahan. Kalau betul-betul kita mencintai Allah dan Rasul. Saya kemana-mana setelah masuk Islam, tidak usah orang tahu apa yang saya lakukan dalam ibadah kepada Allah, tapi cukup orang tahu saya berani membela Islam.
Itu. Nggak perlu menunggu orang lain dalam keadaan begini seperti besar saat ini. Sebelum Nabi dihina, saya dari awal sudah menegakkan Islam. Beberapa kiai menegur saya, Ustadz kalau boleh ceramahnya jangan keras-keras. Sudahlah kiai, kalau kiai sudah tua, cuci kaki pergi tidur. Sehebat-hebat antum kiai, antum tidak tahu jalan ke neraka. Saya yang hafal jalan ke sana. Nah, ada orang yang paling tahu jalan ke sana. Ambok yang paling tahu. Ambok dulu ahli neraka, sekarang insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal. Amin. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli-ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi ahli kitab yang masuk Islam itu sudah dijanjikan oleh Al-Quran, bukan oleh NU, bukan oleh Muhammadiyah, bukan oleh Al-Wasliyah, bukan oleh Naqsabandiyah. Ada lagi satu yang suka mengacau itu, Rojak Wahabi. Tidak bangun masjid, tidak bantu semen, datang ke masjid-masjid seluruh Indonesia, mengacaukan, suka mencerai-beraikan umat di giliran berjihad di garis paling belakang. Minuman kalau ceramah, jus, mix sampai 50. Kalau saya ini kan mik begini, ini bisnis semua ini yang pakai tongkat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia cari-cari subscriber di apa itu. Tapi ini contoh dari para petinggi pejabat kita suka pencuri karya orang ini begini-begini. Memang tidak jujur, sudah begitu dari atas. Dalam pandangan positif saya pribadi, bagus. Karena begini-gini dia tidak jadi begal motor di jalan. Silakan kalian rekam, subscribernya kalian makan. Jangan juga kalian pikir saya bodoh, saya juga rekam ada. Artinya dengan keadaan begini, ini model-model begini nih, hubud dunia rosukuli hotiat. Tapi kita mencari sesuatu keberkahan itu karena iman, bukan karena dari kafir. Yang ceramah bukan kafir, yang ceramah adalah ustaz, yang merekam adalah jamaah. Kita saling bagi-bagi. Tapi di luar sana, Allahu Akbar, dikasih makan oleh kafir, dikasih kotoran oleh kafir. Di dalam hadis bukan sampah, bukan rumput, bukan kotoran. Di dalam hadis Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang berpikir apa yang makan, apa yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka. Harga, nilai, derajat mereka itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut mereka. Jadi di Indonesia ini banyak di luar sana cari berkah memakan kotoran banyak sekali pemakan tai. Termasuk yang menghina itu. Karena kalau dia tidak memakan kotoran kafir, dia tidak hidup. Itu Abu Jongos itu. Saya tidak mau bilang nama lengkapnya, malas, karena bukan lawan saya itu. Lawan saya yang memang munafik high class munafikin. Nah itu baru lawan saya. Itu kan baru cuma kurcaci-kurcacinya. Kalau tidak makan harta orang kafir, begitu. Diancam-ancam dengan penyakit, diancam-ancam dengan virus. Innalillahi. Hei kawan, tanpa ente ancam, kalau virus mau datang, ma'asabab min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam masjid begini nggak ada virus. Ente berdekatan begini, kalau betul virus itu ada di dalam masjid, keluar mampu semua kita ini. Gak usah munafik motor bikin aturan. Tabligh akbar dilarang, pilkada gak dilarang. Ayo, bahkan virus mulai menyeruak di publik. Kabar tentang virus datang dari Cina, dari Wuhan, bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Kenapa? Karena kemunafikan global manusia. Begitu virus mulai datang, pemerintah mengumumkan lockdown. Tapi ada satu opa-opa ini
disuruh masyarakat diam di rumah, bahkan bekerja work from home, bekerja dari rumah, physical distancing, social distance. Dia melarang masyarakat, tapi dia mondar-mandir ke sana kemari, bikin konser. Ditanya oleh komentator TV, dalam rangka apa ini? Oh, ini dalam rangka konser. Konser apa? Konser untuk mencari dana corona. Siapa lagi kalau bukan, iya kan, Rajal di samping Pak Jokowi. Rajal dulu seperti anak berdakwah, ulama, ke sana. Yang menertibkan dunia bi'ilmi ulama. Yang menertibkan dunia ini ulama. Berulang-ulang saya katakan, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tapi dengan kehadiran kami mencoba untuk memakai ilmu para ulama. Demi apa? Menertibkan masyarakat. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Menertibkan dunia ini bergantung kepada ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Nah, ini kan tidak adil. Orang beribadah dilarang, termasuk raja penakut itu yang di Mekah, Salman. Itu raja penakut. Sebenarnya Ka'bah itu nggak boleh di lockdown. Kenapa? Menurut Lawrence Edward Joseph, angkasawan Amerika, dia mengadakan penelitian di Ka'bah. Apa yang dia temukan? Beliau berkata, kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Hajar Aswad itu diadakan 15 universitas ternama di dunia dengan penelitian dari angkasa menggunakan teleskop. Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ngapain di lockdown? Lepaskan saja. Ibu bapak pikir kalau memang virus ini bahaya, yakin saya, di Pekanbaru ini bukan cuma ratusan, sudah ribuan yang mati. Orang di pinggir-pinggir sana banyak mak-mak tidak pakai apa itu. Sudahlah kawan, di Pekanbaru ini baru minggu lalu saya nonton. Orang tidak COVID dianggap kopat-kopit. Sudahlah, karena satu lubang kan 250 juta di rumah sakit. Sudah, nggak usah bicara kopat-kopit ini sudah lama saya pidato. Ada di YouTube itu. Ini kan permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Sudahlah, kalau mau penyakit mau datang, tuh anak saya kecil, Ibnu Syawal, sembarang orang kami berdakwah keliling Indonesia, nggak ada kami kena. Setelah habis ceramah pulang ke hotel. Ini pertarungan dagang antara Cina dan Amerika. Sebentar lagi Presiden Amerika dilantik, masuk gedung putih, sudah kopat-kopit ini selesai. Sudah didebat di Indonesia Lawyers Club terkait dengan vaksinasi. Ribut, masyarakat terbelah. Ada yang menolak, ada yang iya. Yang penakut terhadap virus, ketakutan, pingin disuntik. Ada yang tidak mau. Kenapa? Karena tersebar kabar di masyarakat, perdebatan antara anggota parlemen dengan orang-orang oposisi yang ada di pemerintahan. Mereka berdebat. Ada yang mengatakan ini vaksin mahal, ada yang mengatakan murah, bahkan berdebat mengenai harga vaksinasi. Nah, cara satu-satunya sebagai pendakwah untuk menertibkan, saya sarankan, ini kan direkam di YouTube, yang jadi contoh di vaksin pertama kali itu Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Betul apa betul kawan? Allahu Akbar. Habis Pak Presiden dan Wapres, barulah menteri-menterinya. Ya. Supaya permainan ini adil, biadlil adilnya pemerintah. Karena kalau tidak adil, Allah katakan istatun yadkhulun naro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Nah, kasih contoh di televisi, Pak Jokowi muncul di TV One. Ya. Assalamualaikum masyarakat, lihat ya, saya vaksin ya.
Di Belgia, Swedia, ribuan orang mati, ada juga otaknya geger. Berhasil menolak. Makanya MUI, BPOM, Badan Pemeriksaan Obat Makanan, berangkat ke China untuk melihat di laboratorium terkait dengan pembuatan vaksinasi ini, vaksin. Nah, pemerintah kasih contoh pertama kali. Pak Maruf dulu suntik. Kalau kejang-kejang jangan. Habis presiden dan wapres, menteri-menteri. Habis menteri-menteri, militer, tentara. Habis tentara, polisi. Habis polisi, baru Satpol PP. Setelah itu baru masa. Ini baru adil, kawan. Ini baru akhlak Nabi. Amanah. Amanah. Jujur. Fatokna. Berbudi pekerti luhur. Kalau tidak begitu, masyarakat terpecah terus. Jadi ada manfaat. Kalau kita datang berdakwah seperti ini, jangan khawatir. Polisi, tentara tidak mampu mengatasi kebrutalan masyarakat. Yang mampu mengatasi kebrutalan masyarakat ini adalah pendakwah, mubalik. Bukan mubalik yang pakai sorban. Mubalik yang biasa-biasa aja begini. Uas topi miring, kadang-kala orang tidak tahu ini uas. Tapi otaknya memang betul-betul mubalik. Saya juga begitu, mantan kafir dimampukan oleh Allah bisa berdakwah. Ini orang yang mengaku mubalik internasional, lingkar sorban di kepala, masuk gereja, nyanyi lagu gereja, dibilang munafik, marah. Kalau boleh katanya, setelah Gus Nur ditangkap, tangkap juga Refli Harun dan Yahya Waloni. Hei, munafik, kau tidak usah marah sama saya Yahya Waloni. Kau atur aja di ring mana kita baku pukul. Sudah terbiasa bangsa ini, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor. Orang yang suka lapor-lapor itu cengeng. Laki-laki jangan pakai lapor. Kalau tidak senang sama kami ustad-ustad, ajak berkelahi. Yahya Waloni, kau kan berani, kita ketemu di mana? Baku pukul kita. Siapa kalah berarti dia bukan Islam, munafik. Kan begitu. Jangan dikira kita ustad-ustad ini ada ustad yang pasrah, ada juga ustad yang melawan. Jangan coba-coba, kawan. Ya, ada yang berani, ada yang setengah berani, ada yang berani sekali. Kalau kami sudah berdakwah begini, dari sejak kapan saya pernah bawa-bawa bendera organisasi Islam? Tadi Pak Imam tanya sama saya, Ustadz sudah sering ke Pekanbaru. Pekanbaru ini tempat saya, rumah saya. Pulang pergi saya di Pekanbaru. UAS diganggu, saya merontak, terbongkar satu Indonesia. Orang bersyukur kalau masih ada orang yang mau berdakwah. Polisi dan tentara jadi ringan tugasnya. Coba kalau sudah berkumpul begini, siapa mau tahu di jendela-jendela masjid itu begal motor, maling, perampok, pembunuh, pemerkosa. Sudah sering kami berdakwah, sadar orang. Alhamdulillah Ustaz, saya ini pembunuh, saya ini perampok, saya ini begal motor. Saya melakukan segala macam tindakan kriminal. Dengar ceramah Ustaz, saya sadar. Polisi dan tentara tidak mampu mengatasi masyarakat yang brutal. Yang mampu adalah bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Momen seperti ini kita berdoa, pilkada ke depan tampil orang-orang yang amanah memimpin bangsa. Apalagi di Riau ini harus diperbanyak dengan maulud. Apa alasannya? Setiap kali ada gubernur pasti penjara. Nggak tahu gubernur Sapoi kau sekarang ini. Siapa lagi gubernurnya? Siapa lagi gubernurnya sekarang? Nah, kita berdoa jangan sampai dia kuliah lagi di pesantren. Ini manfaat daripada maulud. Nah, biar aja kau kafir menghina Nabi Muhammad, kami tidak akan percaya. Justru di Amerika, Eropa, Asia, Afrika berbondong-bondong orang memeluk agama. Saya mau klarifikasi. Ternyata saya tahu perkembangan Islam 2017 1,8 miliar. Ternyata tidak. Dalam sensus penduduk dunia, ternyata umat Islam sudah 2 miliar lebih. Allahu Akbar. Yang marah ini kan 2 miliar lebih yang marah ini. Nabi dihina. Nabi dihina 2 miliar lebih yang marah. Saya nggak tahu lah kalau yang menghina itu di Indonesia. Allahu Akbar, mungkin sudah mampus.
Macron ini presiden yang bodoh, presiden yang terdoktrin oleh agamanya. Mana ada orang-orang Islam menghina agama orang lain? Nggak ada. Saya mengatakan Kristen itu masuk neraka, bukan maunya saya. Memang kitabnya sendiri yang menjerumuskannya ke neraka. Allahu Akbar. Kitabnya sendiri. Bagaimana mungkin ibu bapak, Nabi Isa yang mengatakan akan Nabi Muhammad akan datang sebagai Rasul, lalu Nabi Isa divisualisasikan menjadi Tuhan Kristen? Nggak masuk akal. Nabi Isa ini Nabi yang dilahirkan tanpa hubungan biologis. Bu, beda dengan ente. Maryam melahirkan Isa tanpa persetubuhan dengan laki. Antum melahirkan anak, boleh begitu kira-kira? Boleh begitu? Tidak bisa, ente mesti dipompa dulu. Ada hubungan dengan suami, bergaul dengan suami, baru lahir. Isa tidak. Maryam pun kaget, perutnya sudah besar. Allahu Akbar. Karena malu di masyarakat, lari menghindar Maryam. Pergi berteduh di bawah pelepah-pelepah kurma. Kristen rubah nih berita acara. Kristen katakan Nabi Isa dilahirkan di kandang binatang. Innalillahi. Mana ada orang Yahudi bikin kandang pelihara kambing, beri-beri dan domba. Yahudi punya kambing, domba dan beri-beri, lembu, onta dan lain sebagainya. Mereka lepas di padang pasir, di pegunungan-pegunungan berbatu. Tidak ada bangun-bangun kandang. Kandang dari mana ini? Datanglah malaikat Jibril. Pulang saja Maryam, karena waktunya sudah tiba. Anda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Isa, berita Injil yang paling berkesan di dalam dua kitab Talmud dan Al-Quran adalah tentang kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu bapak buka di rumah Quran surat 61 ayat yang ke-6 yang mengatakan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nah, bagaimana mungkin Isa ada di Kristen? Coba, siapa yang ajar dari dulu itu? Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-24 di dalam agama Islam. Di Kristen sana itu bukan Isa, Yesus Kristus. Yesus Kristus diambil dari ketuhanan Romawi kuno, dewa Zeus, di bawahnya dewa anak, dewa matahari. Dilahirkan tanggal 25 Desember sebagai sesembahan agama Romawi kuno. Makanya Isa digambarkan sebagai terang dunia, lambangnya matahari, bukan Yesus. Inilah Al-Quran menetapkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Silakan orang Kristen mentuhankan Yesus Kristus, tapi tidak menghubungkannya dengan Nabi Isa. Datang dua golongan, satu murtad, satu mu'alaf, berdebat. Dua-dua tidak mengerti Islam, dua-dua juga tidak mengerti Kristen. Berdebat. Satu menyebut Isa adalah Tuhan, yang satu juga di sana yang mu'alaf mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Ini dua-dua goblok. Saya kalau mau berdebat dengan orang Kristen, pernyataan saya yang pertama, saya tidak akan mengakui Tuhanmu adalah Yesus. Alasannya apa Pak Yahya? Saya sudah 14 tahun beragama Islam, berkeliling Indonesia, memberitakan kabar tentang Maulud Nabi, masuk ke Mekah, Masjidil Haram, masuk ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, masuk ke Masjid Nabawiyah. Adakah saya melihat gambar foto Nabi Muhammad sementara dipeluk masih bayi oleh Khalimatus Sa'diyah yang menyusui, seperti gambar Yesus yang dipeluk? Innalillahi, hanya orang miring yang mempercaya itu. Jadi kalau orang Kristen bilang saya masuk Islam gila, bukan gila, baru sembuh dari gila. Coba lihat saja, ini acara apa sekarang? Saya mau tanya ibu bapak, acara apa ini? Acara apa?
foto Nabi Muhammad ditaruh di apa itu, Videotron, ada nggak? Yang ada di situ cuma nama mantan kafir Yahya Waloni. Siapa lagi tulis dengan rombongan ini? Saya nggak pernah pakai rombongan ya. Saya sana kemari cuma bertiga, Ambo, bini sama anak kecil Ibnu Syawal. Nggak ada pakai rombongan. Nanti kalau saya berombongan nanti ada yang curiga. Ini berarti NU, ini berarti Muhammadiyah. Enggak, saya nggak ada dalam organisasi Islam manapun. Saya Islam. Makanya istri saya bilang sama istri saya kalau mati mak, nggak usah undang organisasi Islam, kubur aja di samping kandang kambing. Supaya tidak ada orang melayat. Kalau melayat nanti bau kotoran kambing, dia nggak tahan. Tulis apa Pak di nisan? Tulis aja di situ, Al-Muhtadin. Supaya orang nggak tahu di mana kuburan saya. Karena begitulah dalam konsep Maulud Nabi. Yang kita pikirkan bukan hidup, yang kita pikirkan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kematian atas izin Allah. Konsekuensi daripada hidup ini kan mati. Jangan antum hidup kalau takut mati. Memperingati Maulud, meneladani sikap dan akhlak Rasulullah supaya sebagai bekal kita nanti untuk mati. Orang Islam mati tidak ada bawa apa-apa. Pejabat-pejabat negara kuburannya dikuburkan di Karawang, Jawa Barat. Paling rendah harga kuburnya itu 200 miliar. Paling rendah 200 juta. Ada yang sampai 10 miliar, bukan 200 miliar. Ada yang sampai 10 M. Ada yang paling murah 200 juta. Kita ini mulai dari saya sampai bapak tak mampu kuburkan di situ. Duta-duta besar, bahkan seorang yang pernah menjadi duta besar beberapa negara, saya hadir waktu beliau dikuburkan hanya dengan kain kafan dibungkus. Berangkat ke rahmatullah. Yang dia bawa cuma iman dan amal soleh. Ini yang munafik-munafik tidak pikirkan, bahwa kita besok semua akan mati. Dikafir dulu waktu saya pendeta. Saya kuburkan orang Kristen, bahkan oma saya di kampung. Begitu mau meninggal dunia, dikuburkan, dikasih pakai kebaya, dipakai make up, lipstick, garis kening dari sini sampai Pakistan Selatan. Bu ya, semua barang emasnya oma saya ditaruh di atas kepala. Bahkan ada pengusaha besar yang mati beragama Kristen, berliannya, black diamondnya, semua barang kesukaannya ditaruh. Pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu, berangkat ke neraka. Baru saya tahu, semua dibawa ini untuk apa? Begitu datang mungkar nakir tinggal sogok. Ini sikit 1 M, ini black diamond, coba lihat batunya, mahal ini. Jangan di neraka saya, kalau boleh di surga. Oh jangan ceramah begini katanya. Tidak ada itu, tapi orang Islam biar yang di luar-luar sana itu, yang gulung-gulung ke meja, baju Jokowi lagi itu, baju kampanye. Kota-kota ketahuan. Kota-kota merah. Orang baju begitu itu jangan kita pandang enteng. Lalu antum siang malam di masjid menganggap dia masuk neraka. Tidak. Bajingan di terminal pun, asal ada iman sebesar biji sesawi, dia tetap setia kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul diganggu, Rasul dihina, dia memberontak, dia marah, berarti dia masih punya iman, masih masuk surga. Biar gak sholat-sholat yang hadir ini, Allahu Akbar, tetap masuk surga. Tanpa malah sholat langsung berpikir, ini baru namanya Ustaz. Rancak pandai kalau ya, ini namanya Buya. Ini yang mau cari-cari. Biar tak sholat tetap masuk surga. Ya memang masuk. Siapa bilang gak masuk surga? Antum bukan malaikat. Orang Islam ada 100 tingkat surga yang disiapkan oleh Allah. Dan setiap tingkatan surga itu untuk mencapainya perjalanan 700 tahun lamanya. Saya dan keluarga begitu masuk Islam, tahu tentang risalah ini, saya katakan kepada bini dan anak saya, kita gak usah lantai 100. Biar lantai, biar di halaman saja di pekarangan, tukang kebun di surga, yang penting surganya, kebunnya surga. Daripada ambisi masuk surga yang didakwakan bidah kafir.
Masjid Ar-Rahim dia tidak bantu, semen satu sak pun dia tidak pikul. Datang ke sini mengacau-ngacaukan umat. Saya pernah mau ceramah di Depok, di Jawa Barat. Saya tinggal di Cibubur. Begitu saya parkir mobil, ada salah satu seorang pengamanan polisi di situ. Dia datang kepada saya, Ustaz, kalau boleh parkir di sebelah, ada keributan sedikit. Keributan apa, Pak? Tadi waktu sholat Isya, imam yang sholat, ada juga yang sholat di belakang. Nah, ini dua kelompok ini. Satu kelompok yang suka membidah-bidahkan ini, satu memang pengurus masjid yang memang sudah beranak pinak di situ. Wakaf tanahnya itu adalah wakaf orang tua dan nenek-neneknya. Artinya mereka berkorban untuk membangun masjid. Datanglah kelompok-kelompok kecil yang ingin surga 100 tingkat ini. Iya, ya. Satu sudah takbir, datang kelompok baru ini di belakang juga takbir, sama-sama baca Al-Fatihah. Terjadi keributan. Anak-anak remaja datang tendang yang si imam. Jadi pertengkaran. Begitu saya mau datang ceramah, nggak jadi saya pulang. Di mana Ustaz? Sudah di tol. Kenapa? Kalian sama-sama muslim berkelahi. Karena apa? Ada kelompok-kelompok yang tidak kita sadari suka memecah belah sesama muslim. Saya dari awal masuk Islam tidak pernah kalau diundang sholat subuh, ceramah subuh, disuruh jadi imam, jangan pernah harap saya mau. Kenapa? Karena saya sadar saya dari kafir yang masuk Islam. Kalau saya jadi imam sholat subuh, apabila saya membaca kunut, maka yang tidak kunut akan tersinggung. Apabila saya tidak kunut, pelaksana yang suka mengamalkan kunut pasti akan marah. Saya tahu diri. Nah, kepada ibu bapak begitu juga. Masuk di salah satu masjid punya adab. Siapa pengurusnya? Antum tidak berkorban, beli kipas angin pun tidak. Datang mengacau-ngacaukan masjid. Karena hanya dua golongan yang suka umat Islam ini pecah, setan dan kafir. Jadi kalau sudah ada konsep memecah-mecah belah sesama muslim, berarti itu konsep setan dan kafir. Ini supaya berhenti. Antum kalau mau bikin organisasi baru jangan seperti Kristen. Pendeta Pantekosta mengatakan kepada Protestan yang tidak baptis Islam masuk neraka. Padahal dua-dua memang ahli neraka ini, baku neraka. Padahal memang sama-sama ke sana, tinggal dilihat siapa yang lebih panas. Nah, ini kondisi seperti ini terjadi juga dalam Islam rupa-rupanya. Dan orang-orang seperti ini apabila Islam diganggu, tidak mau dia turut serta dalam perjuangan. Saya sudah tahu orang-orang itu. Jago-jago mereka mempengaruhi, hebat-hebat. Tapi begitu Islam diganggu, lari paling belakang. Antum tidak dicari berilmu sekarang ini, ibu bapak, saudaraku. Yang dicari dalam Islam ini adalah kualitas. Bagaimana kita membela agama ini tanpa ada yang perintah. Kesadaran diri sendiri. Dan jangan cuma di Pekanbaru, keliling Indonesia, itu baru laki-laki. Berkoar-koar di daerah sama-sama muslim, mayoritas muslim. Yang ada kita dengan kita diadu. Kalau merasa berani, merasa sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, belajar Islam baik-baik, keluar, tegakkan Islam di luar. Itu. Jadi saya nggak bisa dikasih tunjuk body dan gaya sama saya. Saya nggak perlu orang berani, karena saya insya Allah berani. Saya nggak perlu orang pintar, insya Allah saya juga pintar. Dalam berdakwah tidak perlu rombongan. Dalam berdakwah tidak perlu personil. Dalam berdakwah dibutuhkan kesetiaan, keikhlasan, profesionalitas. Itu. Kalau berdakwah sudah 50 orang yang datang dengan rombongan begini, mana mampu masjid begini, kasihan. Naik pesawat, berapa harga pesawat? Belum lagi tes swab test, sekali cucuk, sekali tusuk, injeksi 250.000. Apa semua itu? Bisnis. Sudahlah, begitu-gitu bisnis. Kalau penyakit mau datang, biar ente pakai karung goni, tinggal mata begini. Ya. Pengecut, penakut, biar karung goni kau tutup. Kalau penyakit mau datang, lewat antum. Apa sih tanda-tandanya virus itu? Sampai hari ini belum pernah ditayangkan di televisi. Nama saya Ahmad,
saya menderita, saya diserang virus tanggal sekian. Gejala pertama saya pusing, gejala kedua saya muntah, gejala ketiga saya mencret, gejala keempat saya napas sesak, dada terasa sakit. Nggak pernah ada. Saya kalau sudah ada yang begitu tanpa disuruh, insya Allah saya pakai masker, lapis kerunggoni dari kepala. Ya, bukan berarti saya mengatakan tidak ada virus. Ada virus, saya beriman kepada virus. Jangan karena ada corona, nggak ada corona, penyakit itu ada. Bagi siapa? Bagi mereka yang maksiat, itu akan dihinggapi oleh penyakit. Uang haram hasil nyolong, uang haram hasil pemberian kafir, suruh jaga gereja bukan jaga masjid. Uang haram menghina-hina saudara muslim, membela-bela kafir. Nah itu. Sekarang kau lolos, sekarang kau jadi pejabat. Yang muda-muda tanda itu orang-orang munafik. Begitu dia pulang di Pekanbaru, umur 80-90 tahun mau ke masjid, tandai dia. Sudah bungkuk pura-pura ke masjid. Assalamualaikum, tendang di kos lampu dia. Kami ini sudah hampir 50 tahun usia saya. 2 tahun lagi sudah 50 tahun saya, besok saya mati. Masih ada yang muda-muda ini, lihat. Hafal betul dia di televisi sekarang. Lihat, oh ini yang munafik, ini yang Ustaz Yahya maksudkan. Datang dia di Pekanbaru, mau ke masjid sudah pensiun. Ini munafik-munafik ini kalau masih jaya, masih berbaju dinas, Allahu Akbar, sombongnya minta ampun. Tapi kalau sudah pensiun, pura-pura pakai sarung, sudah mau mati bungkuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pik. Apa kabar, Pik? Antum lupa, Pik, 15 tahun lalu? Iya. Apa? Antum yang mengatakan orang-orang yang menghafal Quran itu adalah calon teroris? Good looking. Kita orang Islam ini bukan cuma good looking. Nabi kita menurut Michael Hart bukan cuma good looking, the great man in the world. Yang terbaik, yang terbesar, yang termulia, yang terhebat di dunia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku Michael Hart, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Yang kedua Albert Einstein, yang ketiga Isa Al-Masih. Joko Widodo, Soekarno, Megawati, Soeharto tidak ada di situ. Makanya jangan bandingkan. Soeharto, Soekarno, Megawati, semua presiden, Joko Widodo, begitu mereka meninggal dunia, mereka berharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Presiden kita, alhamdulillah, good man, manusia terbaik. Beliau berdiri pakai masker di depan televisi atas nama pemerintah, tanpa baca, atas nama biasa baca, atas nama pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mengecam fitnaan, hinaan, karikatur terhadap Nabi Muhammad SAW dan seluruh Muslim yang ada di dunia. Apa yang kalian tuduhkan kepada Pak Jokowi, ternyata beliau sayang kepada Rasulullah. Salah kalian. Beliau mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tahu begitu beliau wafat, la tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab. Karena nanti di pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, dia akan berhadapan dengan hukuman. Hanya satu persoalan yang ingin melepaskan beliau dari dosanya adalah syafaat dari Nabi. Di pelataran kiamat Rasulullah akan memberikan syafaat insya Allah kepada Bapak Presiden Joko Widodo, asalkan beliau memerintahkan aparat keamanan untuk tangkap si Abu Jomos yang tidak setuju dengan Perancis harus dikecam. Jangan cuma Gus Nur. Ya, Gus Nur itu hanya menghina kepada, menurut lawan, hanya menghina kepada organisasi NU. Tapi ini sudah menghina kepada umat Islam seluruh dunia dan ustaz-ustaz bersuara semua. Si Abu Jomos ini yang suka minum bir di pub. Saya dapat videonya itu dari Ustaz Rahmat
Baikuni. Nah, itu orang-orang ustadz-ustadz yang punya data-data. Saya nggak punya data-data begitu. Saya malas pakai data begitu. Karena bukan lawan saya. Bagus perintahkan itu, saya presiden sangat mencintai Rasulullah. Kenapa antum tidak? Nah, itu tergantunglah, entah ini sahabat atau tidak. Barang itu kan, iya kan? Kalau di pihak penguasa, insya Allah aman. Ade Armando, Denny Siregar, malaikat pun mau lapor nggak mempan itu. Kalau Ustadz Yahya Walodi bagaimana? Oh, saya jangankan kau penjara, mau mati pun saya siap. Begitu jadi tersangka nggak usah lama-lama saya, tinggal ambil Al-Quran, hadis, kitab Nurratun Nasihin, langsung datang ke Mabes. Di sel mana komandan? Oh di sana Ustadz, di kamar sebelah ya, nggak usah pakai proses, mohon ditembak mati aja. Hakim nggak usah proses kita, karena kita ini pendakwah, tidak mungkin melakukan tindak pidana. Kalaupun dituduh sebagai tersangka, sudah jangan nggak usah pakai proses, langsung dor aja komandan. Siap, 1 kali 24 jam. Itu akan ada sejarah nanti di Indonesia. Ada tersangka yang tidak pakai pengacara tapi mau ditembak mati. Ini akan ada sejarah. Insya Allah. Sudah keliling Indonesia capek. Ini aja ceramah badan masih gemetar, agak demam. Coba kalau di penjara, cuma duduk menghafal baca-baca Quran terus. Nggak akan mau saya di penjara karena tidak cocok. Kami pendakwah bukan harus di penjara. Kami justru membantu pemerintah menegakkan agama ini, terutama Islam di masa yang akan datang. Kita berdoa sajalah dalam bulan Maulud ini seluruh umat Islam, insya Allah, siapa tahu ini adalah tanda-tanda Islam akan jaya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu ini tanda-tanda rezim akan lebih memperhatikan keadilannya bagi kaum mayoritas. Kita berdoa, harapan kita kepada Pak Ma'ruf Amin, ya. Beliau ini, mudah-mudahan beliau ini sebagai kiai atau mantan kiai atau apalah namanya, dengan kejadian begini, beliau dengan Pak Jokowi akan lebih dekat kepada kaum mayoritas. Yakin sajalah, kita umat Islam ini selalu taat kepada hukum. Kita berdoa kepada ustadz-ustadz kita yang di lapangan ini tinggal beberapa orang saja. Saya, Buas, Tengku, Rahmat Bakauni, Baikuni, si siapa lagi ini, Adi Hidayat, Buya Yahya, Ikal Hasan, dan lain sebagainya. Hanya kami beberapa orang saja yang bisa menegakkan siar agama ini. Berdoa agar kami tetap dilindungi oleh Allah. Manapun kami pergi, jamaah juga dalam keadaan sehat. Kehadiran kami di masjid ini mudah-mudahan dapat memberi berkah bagi seluruh pengurus masjid dan jamaah yang hadir. InsyaAllah Desember kami akan kembali lagi karena akan melewati Siak menuju ke Batam. Saya besok selesai acara dari sini akan menuju ke Bukit Tinggi dalam pelaksanaan Maulud juga. Di sana memang sudah terbukti bahwa tidak ada lagi lawan-lawan politik. Pokoknya yang masih bersentuhan dengan iblis habis di Sumatera Barat saya. Ada orang yang bilang begini sama saya, Ustaz, jangan lupa kalau mau ceramah di Sumbar, singgung-singgung juga masalah anjing. Sudahlah, biarlah, biar pegang anjing, yang penting Islam. Nggak peduli saya, bukan urusan saya itu. Kau tidak pegang anjing, tapi kau makan harta kafir lebih daripada kau pelihara anjing itu. Nggak usah begitu-gitu. Tidak usah mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Justru itu bikin rusak Islam. Orang mau pelihara anjing, dia orang Islam, sudah lebih dulu Islam dari saya. Masa saya mau tegur? Tahu dia yang begitu. Saya datang di sini bukan menasihati Bapak Ibu dengan Quran dan hadis. Saya hanya memompa Bapak Ibu, memberikan motivasi agar setia dan berkasih sayang sesama Muslim. Mau sholat di sini pakai kunut, ikuti imam pakai kunut. Jangan yang tidak pakai kunut, tangan tetap lurus. Allahumma hadina biman hadait. Enggak. Wa biman afait. Astagfirullahaladzim. Wa tawallana biman tawallait. Subhanallah. Tidak. Saya kan Muhammadiyah. Sudahlah, ente tidak bisa itu. Aminkan saja. Tidak mungkin setelah berdoa begitu amin, begitu keluar masjid langsung sumbi. Nah, itu bukan ancaman, itu bukan celaka, tapi itu doa. Di mana-mana umat Islam begitu, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Begitu juga yang kunut, begitu imamnya tidak kunut, nggak usah sholat lagi.
Tadi kan imamnya tidak kunut, sementara saya kunut, sholat lagi. Sholat yang kedua nggak laku, yang pertama laku. Yang tidak kunut pun, kalau imam tidak kunut, yang kunut, imam tidak kunut, ikutan aja, tidak kunut, nggak apa-apa. Semua masuk surga. Supaya Islam ini aman. Saya maunya cuma dua, umat Islam bersatu, Kristen masuk Islam. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka? Kan begitu. Nggak bisa juga semua. Antum yang sudah di dalam jangan keluar. Sudahlah, datang ke masjid nggak ada beda kok. Masjid di sebelah Al-Muhsinin, ini Ar-Rahim, sama sholat subuh 2 rakaat. Beda dengan di Kristen. Katolik tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Bethel, Bethel tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Prosetan, Bethel tidak boleh ke gergaji. Itu jadi begitu. Karena pelaksanaan ibadahnya beda. Masjid sama, kuliah subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, 17 rakaat, 5 waktu dalam sehari. Yang beda cuma apa? Ujung jari. Ada yang lurus begini, ada yang nakal goyang cungkil-cungkil begini. Itu tuh gaya-gaya sholat itu. Kaki celananya ada yang panjang, ada yang jojol, nggak apa-apa. Rapat kaki, jauh kaki, tidak apa-apa. Ada yang mau injak-injak kaki saya, bukan saya lari, karena kelingking saya memang ada luka. Kejar-kejar terus. Kenapa saya bilang antum kejar-kejar kaki saya? Tidak, Ustaz, harus rapat. Kalau tidak rapat, setan lewat. Ente lupa, ente punya kaki buka, setan lewat dari bawah, dari samping. Tidak usahlah. Saya ini masuk Islam dengan logika yang tajam sekali. Jadi nilai-nilai keislaman yang masih berbau logika nggak usah dipraktikkan dalam keimanan Islam. Akan mampu disanggah oleh logika. Nggak berarti yang begitu. Fikih itu di atas langit ada langit. Yang kita kedepankan adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Maka nyata kecintaan kita kepada Nabi dengan tidak menghakimi sesama Muslim. Ente mau 1-2 kali sebelum rakaat pertama boleh, asal hati-hati jangan kena di lampu. Ya kan? Ada yang sholatnya pakai begini, seperti ada pedang, silakan. Ada yang takbirnya sampai 15 kali. Di Aceh saya sama kakek-kakek di samping, pemanasannya lama sekali. Imam sudah mau selesai Al-Fatihah, dia masih pemanasan. Dalam hatiku terlalu banyak gaya nih orang tua. Lama-lama Allah. Lama sekali beliau tarik. Allahu Akbar begini. Ini kalau sholat tarawih di masjid saya di Cibubur 23 rakaat, pulang masjid encok ente. Pinggul kan terlipat kalau begini. Usai sholat saya pegang di pinggang, saya pura-pura salaman, saya peluk. Nggak ada pedang juga. Tapi di mobil saya insya Allah ada hampir 2 meter. Kalau kafir atau munafik ganggu silakan. Kalau kalah dengan tanganku rimbas kamu. Ada cerita. Ini kita harus begini di akhir zaman. Ada cerita. Ini sudah mau kiamat dunia ini. Sebentar lagi perang antar bangsa. Coba lihat kalau nggak percaya. Perang terjadi antar bangsa. Dunia sudah tua sekali itu. Ibu-ibu setia kepada suami. Lil mar'ati sir'ani al-qabri wal zawj. 2 hal penting bagi perempuan, kubur dan suami. Taat kalian kepada suami. Kalau enggak neraka kalau semua kalian semua itu. Biar dia merajuk pulang. Tadi malam saya ceramah, saya bilang istriku, saya kasih contoh, umpamanya saya mati di luar masjid sana, begitu datang malaikat maut, sudah tiba saatnya. Istriku juga meninggal. Dia bilang kalau kamu pergi duluan aja Pak, biar saya belakang. Yang terlalu banyak gaya kalau ceramah di depan umat itu. Dia protes sama saya, bayangkan dia. Padahal surganya dia tergantung sama saya, suami, bukan tergantung sama Jokowi dan Maruf. Amin. Balik terus ke situ. Tidak pernah mesti hantam itu. Pasti hantam ke situ terus. Dari dulu sampai sekarang. Orang pernah lapor, Pak Maruf, Pak Kiai, itu Pak Yahya kalau ceramah sering singgung Bapak. Apa beliau jawab? Biarlah, itu kan baru belajar Islam. Itu Yahya walau di Ustaz Yahya itu kan baru belajar Islam. Sama juga Ibu Megawati juga orang lapor begitu. Itu kan mualaf.
Jadi mereka tidak peduli sama saya. Baguslah kalau pejabat begitu. Padahal sudah malu mereka itu. Begitu. Jangan terlalu kencang kepada sama-sama bos. Nggak masuk neraka Pak Maruf, Pak Jokowi, insya Allah kita doakan jadi baik ke depan. Yang di samping kiri kanan Pak Jokowi dan Pak Maruf ini nih, bajingan-bajingan ini, yang suka mengadu domba sesama bos. Kita doakan Islam itu tetap baik. Siapa yang mau pergi demo, silakan demo. Kita bela Nabi dengan cara damai. Kita berdoa kepulangan Habibana Rizik Syihab. Insya Allah kalau memang Allah takdirkan untuk pulang, kita sama-sama berdoa. Kita banyak mendengar nasihat dari beliau. Mari kita bersatu selaku putra-putri bangsa, jaga kondusivitas negara. Kalau COVID saya nggak bisa pesan, karena itu walau bisa wahab. Karena saya tahu ini barang ini OTG, orang tanpa gejala. Hei kawan, semua penyakit ada gejala. Kalau tanpa gejala berarti omong kok. Ini mantan pengikut iblis, jadi jangan diiblis-ibliskan. Ente yang jujur-jujur ini ada yang percaya. Kalau mantan munafik pasti tahu. Ini pekerjaan mun dan kap. Mun, kap, mun, kafir, mun, munafik. Antum aja yang percaya, saya walau bisawab. Setiap penyakit ada gejala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.